sebelumnya dia menggunakan Cici, yang dimana tidak memiliki efek sisik kecuali Curtain Call. Moskov Chow diambil, seperti yang tadi kita mention, berarti lebih mending lawan Moskovnya dibanding melawan Haritnya. Betul. Tapi kalau Moskovnya ini terbuka, tandanya mereka juga harus pikirkan kembali. Ini make it sangat mengerikan dengan power dari sosok Joy-nya dan keputusan untuk melakukan pick terhadap Tigreal di pick yang ketiga ini wise banget. Setuju. Untuk mengcover siapapun nanti jungle-nya. Ya, nangkep Karajoy akhirnya bisa ditangkap ya. Karena kalau di game sebelumnya kayaknya buat nangkep Joy dan Harit kalau game sebelumnya itu susah banget. Tapi untuk sekarang udah ada setidaknya satu jawaban nih dengan kehadiran Tigreal dan usernya juga Idok kan. Kita tahu gimana nih Tigreal Idok. Iya, mau Iron Hook, mau Implosion, terserah I-nya buat apa ya. Sama aja, sama-sama powerful banget dan masuk ke arah bending. Faramis bakal ditutup karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di sini posisinya Chow Faramis early-nya powerful banget. Ditambah lagi Tigreal udah pasti bakal ke-deny kalau seandainya Implosion-nya bakal ditutup dengan Netherrealm. Yeah. Suyo juga ditutup karena tidak dipick buru-buru tadi. Oke. Cuman jadi pertanyaan apakah Valentinanya ini bakal ditutup juga atau justru ingin diamankan nanti sama RQ Hoshi. Dan ternyata mereka lebih prefer untuk memilih ke arah Glue terlebih dahulu, sosok badan ya yang dari tadi emang udah terbukti merepotkan banget. Bisa nge-handle 3 pemain sekaligus dan itu bakal jadi masalah sih. Oke. Tapi untuk menjadikan masalah dengan adanya Glue, tandanya mereka tidak mau lagi bermain dengan adanya utility yang defensif. Ya. Utility kan bisa ofensif dan defensif, Profesor. Ya, setuju. Sekarang mereka ingin coba untuk mengadu ke arah utility yang ofensif mungkin. Yang ofensif ya. Aku merasa kalau misalkan di sini picknya tertuju kepada Sutsujin, enggak tertelas pick Sutsujinnya. Dikasih bebas. Opsinya pun masih banyak. Ada Hanzo. Sutsujin dengan Hanzo. Wow. Apakah kita akan lihat hal tersebut, Nevin? Bisa jadi sih sejujurnya ya untuk melihat Sutsujin. Hanzo, apalagi ya secara tim RQ juga udah pernah kan ngebawain Hanzo. Jadi Iya, tapi itu emang hero power dari Hazel kan masalahnya. Iya. Tapi ya untuk pemain lainnya mereka udah tahu lah, berpengalaman ya, gitu udah untuk setupnya udah tahu gimana nge-handle-nya. caranya. Tapi kalau melihat kondisi sampai sekarang ini, pakai Hanzo bukannya aku tidak setuju ya. Tapi mereka harus ada yang combine sama sosok dari Tigreal ini. Percuma juga kalau Tigrealnya digunakan tanpa ada following up damage. Sedangkan Valentina, ini bukan tipikal seperti itu. Dan kalau Lucas gue setuju. Itu dia. Lucas. Mereka butuh ada yang combine sama Tigrealnya. Wah, ternyata ini pick Valentinanya bukan cuma untuk ngedinai gerakan dari Tigrealnya biar nggak di-copy, tapi ternyata ngedinai Lucas juga. Sehingga pick Valentina menurutku di sini poin penting banget. Malah jangan sampai Valentinanya nggak kepake nih sama RRQ. Iya, harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi di sisi lain Hilda nih, yang dari tadi sepertinya ditutup terus-terusan, akhirnya bisa keluar di tangan Geek Fam. Tapi untuk hasilnya, itu akan kita lihat sebentar lagi di game yang ketiga. Oke, Nevin. Masih menuju ke arah Geek Farm. RRQ. Profesor sepertinya juga menuju ke arah RRQ. Karena Lucas menjadi jungle-nya. Dan ini dia. One last chance. Siapakah yang akan jadi Geek Slayer atau King Slayer? Tapi ada angkat tangan sepertinya. Akankah ada sedikit pause? Tuh, nggak jadi hype, sabar. Malu tuh kalau FPL-nya mana tepuk tangannya. Right, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam in-game FPL Arena baru, tepuk tangannya. Let's go to play now down. Dan ini dia untuk early power yang akan ditujukan oleh kedua belah tim. Loyski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya. Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution. Dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah, itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah top lane, Kadera masih struggle dengan ada seorang Toy. Ya seperti kata Profesor KB, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya. Biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairen. Biar wave minionnya menuju ke arah dari turretnya Dairen. Sama-sama melakukan freeze minion. Hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin. Yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Oh iya tuh kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri.
solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga, secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RRQ juga ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk 2 menit pertama sampai nanti turtle muncul, mereka harus bisa mandiri di arah ini. Tapi Rians Oke, bakal coba dipasang flicker for defensive. Kali ini meanwhile dari bottom lane, Gops akan coba dipasang. Dan flicker for defensive dari Idok. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Gops kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Idok. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Dan bahkan lihat Baluski di depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ mereka tidak akan kenal diam. Belum Unleash the Beast karena Aboy masih satu posisi terbuka. Sangat kuat dikeluarkan dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok Susujin yang masuk lagi ke dalam, kalau dia nggak full health bar, ini akan jadi sia-sia. iya ya, dan ngelihat dari posisi Make It sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan ke arah Turtle juga. Masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepatnya lagi menunggu Balaiski karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya, mereka butuh vision biar nanti kebuka. Dan targetingnya jadi lebih oke karena ada Chow ya, The Way of Dragon. Apakah turtle-nya akan direlakan sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh Mykit sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya turtle ini miliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Karena ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya ujungnya. Tapi Aboy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin. Unleash the Beast membuat perpasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan mid lane. Plus Purify yang dia miliki dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya nih, Ben. Iya, tapi nih kalau ngomongin ketinggalan ini sebenarnya dari Geekfam udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off dan ya masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ Oshi. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapet Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Kadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPLID Extremer. Amoy gemoy. Kenapa ya kalau Bang Aji yang ngomong kayak Gak cocok. nggak cocok. Terima kasih loh, Dewi. Halo Kak Amoy. Halo. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early Iya. game-nya kan. Lagi intens, apalagi di game yang ketiga ini bakal Ini bencana. menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, pas banget muncul juga ya. Ini bencana. Ini bencana kecil kalian. Malu tutup mulut. Malu tuh ya. Aduh, tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Prince yang mengambil ultimate dari Sosok Lingen ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua belah XP laner ini bakal join di teamfight ini. Wah, harus sih, karena kalau misalkan nggak join X-Lanernya, udah pasti tim fight-nya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Geekfam melakukan sebuah rotasi yang menarik Cadiranya ke bottom lane. Oke, Cadera ke bottom lane karena Cadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lukas masih mendapatkan Turtle mereka. Membuat dari arah Kyoshi melakukan diva dan implosion! From Bindok berhasil mendapatkan Gops, tak berfollowing out damage tambah dan tidak ada burst damage. Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus implosion dari Hero. Iya, ditukarkan dengan satu alter turret di bagian bottom lane. Tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget. Iya, kita bakal menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lukas. Kalau tidak, invasi dari Balaiski ini udah bagus banget tadi. Gak buat seorang Lukas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan purple buff-nya dia. Devin. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff. Ditambah lagi tadi retribution dari Sutujin juga lagi nggak ready. Jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini, yang berarti udah mulai bisa lebih aktif masuk area teamfight, itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Geekfam. Ya, setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya. Udah ada Sky Pierce juga. Ini mana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi Cadiranya masih belum ketemu jawabannya nih. Masih belum ada yang bisa ngejawab split push yang jadi dijawab. Mungkin dengan Dairen terlebih dahulu?
Tapi butuh Dairen juga RRQ-nya untuk tim fight. Iya, makanya berat juga nih RRQ Oshi. Kalau dimainkan oleh Kadera. Harus main 3-2 berarti. Kalau mainnya 3-2 agak cukup kurang, tapi lihat Well Dragon dikeluarkan begitu saja begitu seorang Gops. Buying time diberikan dan Susujin masih mau lebih dan lihat Alex Speed berhasil melakukan satu point kill karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile Sang Cloud Aboy salah kill from Bridge. Bahkan Baleski bisa untuk menutup jalan dari seorang Rincia, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti caderannya bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau, kalau misalkan caderannya join team fight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus. Implosion telah dikeluarkan di depan sana kah? Mundur ke belakang mendapatkan sosok dan seorang Mekin. Tapi walau yang damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloyski. Dan fokus menuju ke arah turtle yang ketiga untuk perfect turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dimiliki oleh RRQ Oshi, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk membuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran inner turret di top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff, jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat RRQ Oshi. Wow, lihat di sana Dairen benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat di bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk one by one situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Kadera selamat. Dengan satu buah batu loncatan terhadap seorang Dairen, Kadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisa dia tembusnya yang paling luar ya dari... Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga. Jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh RRQ Oshi. Itu kalau dipaksa malah jadi tim fight yang takutnya dirugikan ya. Karena Maykits udah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 detik ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk caderanya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malahan rotasi cadera akan menuju ke top lane karena Lord-nya ada di bawah. Yep. Dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang nih, Vin. Iya, susah ya untuk bisa ngedapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gops atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini ya boy, 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya. Dari tadi dive in langsung ke arah boy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction sempat dikirim. Oke, tapi lihat Kadera berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile di balas top lane, Toy masih selamat. Perpasukan dari tim Kickball mereka kehilangan Backhead, kehilangan Kadera, kehilangan Baloyski, dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke RRQ tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari RRQ Oshi bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lord-nya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa disecure nantinya oleh RRQ Oshi. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Iya? Lord-nya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy ini benar-benar merepotkan. Yes. Tapi ya satu buah chance yang cukup ekstrim gagal dirapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskov masih butuh item dan bahkan Riz. Well Dragon di following up begitu saja dan bahkan lihat satu buat Terrify tidak berhasil melawan dan Mekin. Satu buat point kill ditambah dengan berhasil menghindari dia bisa diberikan oleh Susujin. Dikocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya, tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Mekin, menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rin. Setup yang begitu lama akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lord-nya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk, tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Oh, Baleski terdeteksi di depan sana. Permasukan di RRQ dan langsung mundur ke belakang Idol. Implosion-nya dikeluarkan dan satu harta-tata dan senata menutup seorang Baleski. Sky Mister makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy.
Scops kembali lagi belum bisa memberikan impact kali ini. Sedikit keganggu, tidak. Distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya tadi dia untuk Hadera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Iya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu Iya. loh, sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah berempat sih, itu bakal jadi mimpi buruk Yes. untuk caderannya. Iya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti. Itu malah jadi tekanan buat Geekfam atau bahkan Bumerang. Dan sekarang Makis diganggu lagi. Purple buff masih bisa di-secure memang. Gila sakit banget defense dari Mikis itu. Aduh, ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan dari sosok seorang Dairen yang sudah pakai Athena aja, Iya. itu meledaknya masih sakit loh Nevin. Iya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geekfam. Tapi aku penasaran banget ya untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari RRQ Hoshi akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geekfam bisa mainin lane jauh? Kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevin ya, Heeh. mereka kehilangan 3, ini kayaknya nggak baik deh. Karena di atas menit 12, 1, damage turret udah di defensifnya udah winning berkurang. conditionnya udah beda juga ya. Winning conditionnya beda, detikannya juga beda Nevin. Iya. Asalkan gak dipaksa teamfight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Betul. Iya. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord. Tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geekfam dengan inner turret bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah aku setuju sih, kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lord-nya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect kok. Dan jangan lupa untuk clear bottom lane terlebih dahulu karena Moskov powernya di split push. Wah, tapi dia bakal di-start dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spear of Destruction kena. Duel dari makin depan dan bisa di set point. Termasuk ke arah tim RRQ mereka seperti kerabat Kadera. Ter-take down. Killing speed dari seorang Toy. Membuat mendapatkan dari tim Geekfam. Mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for wipeout. Mikes, the one last man standing. Mikes can you do it and wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya RRQ berhasil meluluhkan Geekfam dan RRQ memastikan dominasi dari Geek Slayer. Geek Slayer berhasil dituntaskan oleh RRQ Hoshi. 2-1 menjadi skor akhir. Dan pada akhirnya Geekfam masih belum bisa bangkit dari kekalahan menghadapi RRQ. Kabar baik untuk para Kingdom tentunya. Menutup minggu ketiga, menuju minggu yang keempat dengan kemenangan penuh. Masih belum ada yang mampu untuk mengalahkan RRQ. Masih bertengger di pucuk, masih stay di puncak klasmen. Target kelima berhasil ditumbangkan kali ini.